Ada orang sekarang nih istilahnya work hard atau play hard, tapi ini pray. Pray itu apa? Doa. Doa. Jadi yang sebenarnya kalau kita kerja itu adalah ibadah, mana yang didahulukan? Apakah kita kerja secara keras dulu atau ibadah yang kayak sholat itunya lebih didahulukan? Mana yang harus didahulukan, Ustaz? Ya, ini kan ada dua benturan nih. Kalau mau dibenturkan, tapi ya jangan dibenturkan gitu loh. Karena semua punya waktu yang sudah disesuaikan, punya waktu yang sudah ditetapkan. Istilahnya dalam kerja itu kan berapa jam? 8 jam misalnya. 8 jam. Waktu yang wajib umumnya orang melaksanakan tugas. Nah, orang kerja itu biasanya setelah subuh kan, dia berangkat jam 8, jam 7, jam 9. Maka tidak ada alasan dia meninggalkan zuhurnya. Karena biasanya zuhur orang itu dikasih waktu istirahat. Apa yang salah untuk kita kemudian punya alasan nggak mau pray, nggak mau sholat, nggak mau ibadah. Dengan alasan, tapi gue lagi kerja, tapi jam itu lu nggak kerja. Jam itu lu dikasih waktu buat istirahat, dikasih waktu untuk makan. Artinya berapa menit sih waktu makan, berapa menit sih waktu untuk sholat. Bahkan mungkin kalau mau nyolong-nyolong waktu, masih ada tuh waktu buat istirahat. Entah 15 menit, 20 menit, 30 menit. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Nah, soal kemudian masuk waktu asar, umumnya di situ waktu kita sudah mulai bisa meninggalkan kantor. Sebelum berangkat ke rumah, kenapa kita nggak selesaiin dulu sholat asarnya? Artinya jangan sampai kita bikin alasan yang dibuat-buat udah. Gue capek, capek, semua juga capek. Tidur aja capek. Capek ini gue tidur mulu. Iya, capek gue tidur mulu. Lu gak capek tidur mulu? Iya bener, merentek badan. Lu ketiduran, tidurnya panjang gitu. Capek juga. Jadi kalau bicara capek, capek bukan alasan untuk orang kemudian membenturkan antara dia mencari kerja dengan dia beribadah. Ya. Kram, ada yang mau ditanyain, Kram? Nah, Ustaz, Anda mau nanya nih. Kita ini hidup di zaman dimana orang-orang sibuk ngurusin yang namanya kerjaan dibandingkan akhirat, ya kan? Dan ada juga yang pernah bilang, terutama Mama Ana pernah bilang bahwa kalau lu nunda sholat buat Tuhan, Allah juga bisa nunda rezeki lu, jodoh lu, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana nih orang-orang yang masih berpikir bahwa, oh, kita ini sekarang hidup di zaman agama yang ngikutin kita, bukan kita ngikutin zaman. Nah, salah satunya itu sholat, Ustaz. Nah, itu gimana? Itu sebetulnya satu keyakinan yang bagus itu, yang Ikram tanamkan dan ditanamkan oleh Umi itu bagus banget. Kita yakin bahwa kalau bukan karena Allah, itu walaupun ribuan orang dagang, bersaing, Tanah Abang misalnya, itu tukang kain banyak banget. Tukang parfum di Condet banyak banget. Tapi sebanyak orang dagang parfum, sebanyak orang dagang kain, dagang sejadah, itu semuanya kebagian rezeki tuh. Tidak kemudian hanya satu toko saja yang lebih rame, yang lainnya malah nggak ada peminatnya. Semua hampir diberikan oleh Allah rezeki. Kalau bukan karena kehendak Allah menggerakkan setiap hati orang yang kita yakini bahwa orang datang tuh karena Allah yang gerakin, Allah yang gerakin, Allah yang gerakin. Nah, itu bikin kita akhirnya enggan untuk meninggalkan ibadah. Karena kita tahu bahwa rezeki itu diatur oleh yang maha. Ar-Razzaq, yang maha memberikan rezeki. Begitupun juga tadi soal jodoh, soal kesehatan. Oke lah, kita kejar dunia semaksimal mungkin sampai lupa Allah. Tiba-tiba maaf ya, na'udzubillah min dzalik, dikasih sakit saja. Itu uang yang kita kumpulkan bisa habis dalam seketika. Itu uang yang kita kumpulkan dengan kita meninggalkan ibadah, meninggalkan sholat. Dalam sekejap baru masuk DP untuk rumah sakit. Habis tabungan sudah. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga kita berharap dengan sholat yang kita kerjakan, ibadah yang kita lakukan, Allah akan menjaga gitu ya. Menjaga rezeki kita dan menjaga apa yang kita dapatkan dari hasil pekerjaan kita. Sehingga ada berkah di sana. Iya.